Oke guys, kembali lagi bersama saya Ulfatra di. Oke, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana penggunaan fungsi query dalam menampilkan data. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan kriteria tertentu. Jika teman-teman yang terbiasa atau sudah mempelajari database untuk query, apakah itu SQL, MySQL, pasti sudah terbiasa untuk penggunaan query. Nah, di Google Sheet juga ada fungsi yang hampir sama seperti itu. Jadi fungsi itu adalah query. Nah, kita akan mencontohkan dari fungsi ini, fungsi query. Nah, di sini kita akan mengambil data dari sheet gaji kinerja. Seperti ini, ada ID, nama, tingkat gaji, nilai kinerja, absen. Nah, nantinya kita akan mengambil ID, nama, kemudian nilai kinerja. Nah, kita mengambilnya menggunakan query. Oke, kita mulai saja tutorialnya. Tetapi sebelum memulai tutorial ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjut. Pertama-tama, seperti biasa, tekan sama dengan pada keyboard, kemudian ketikkan query. Setelah itu buka kurung, kemudian kita ke tabel yang akan kita baca. Ini kita mulai dari kolom A2. Oke, mulai dari A2 sampai dengan titik 2 ya, A2 sampai ke F, ke A2 semua tadi, A2 kita di kolom A2 sampai dengan di sini E6. Kita ganti E6. Kemudian yang kita ambil adalah ini petik. Ini kita mulai melakukan query. Select, kita memilih kolom A, kemudian kolom B, kolom A, kolom B, kemudian kolom E. Oke, kolom A, kolom B, kemudian kolom E. Oke, tutup kurung, kemudian
enter. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi untuk hasil dari fungsi query yang kita gunakan, kita hanya bisa mengambil ID, nama, kemudian nilai kinerja. Nah, bagaimana kalau kita mengambil nilai sesuai dengan kriteria? Jadi kita menggunakan where, sama halnya dengan kita menggunakan query yang ada pada MySQL maupun SQL dan lain-lain. Oke, kita bisa merubah untuk fungsi query-nya, kriterianya di sini kita buat bahwa kita menampilkan kolom A, kolom B, kolom E, di mana kolom E itu lebih besar dari 60. Jadi untuk nilai kinerja itu harus lebih besar dari 60. Ini kita ganti ya, nilai kinerja. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai kinerja akan ditampilkan yang lebih besar dari 60. Di sini lebih besar dari 60 di atas. Nah, untuk data dengan nama Yokbet ini tidak ditampilkan karena untuk kriteria di sini adalah lebih besar dari 60. Nah, bisa juga kita tinggal mengganti simbol ini sama dengan, sehingga hanya bisa Yokbet yang akan ditampilkan atau lebih kecil dari 60. Nah, sehingga tidak ditampilkan karena di tabel kinerjanya ini untuk nilai yang ada di bawah 60 tidak ada, sehingga oke, seperti itu. Nah, berikut di sini kita agak ribet untuk menuliskannya seperti ini untuk pembacaan keseluruhan tabel. Ada cara yang kedua adalah kita harus memberikan nama untuk kolom ini atau tabel ini, sehingga tabel ini kita tidak perlu blok keseluruhannya, tetapi kita hanya tinggal memanggil nama dari tabel tersebut. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik pada data, kemudian kita cari yang namanya adalah name range. Nah, name range ini adalah kita memberikan nama untuk keseluruhan tabel yang blok keseluruhannya. Ini kita add range, kemudian kita beri nama. Di sini saya beri nama gaji kinerja. Nah, setelah kita beri nama, kita keseluruhan tabelnya, kita klik di sini, kemudian kita blok dari tabel pertama, kolom pertama sampai dengan kolom terakhir. Kemudian kita oke, dan kita klik done. Oke, setelah itu, nah, kita bisa menuliskan rumusnya seperti ini. Query. Setelah itu kita panggil untuk nama range tadi, gaji kinerja.
seperti ini, kita klik, kemudian titik koma atau koma. Setelah itu kita tinggal buat kriterianya, select, kita ambil kolom A, kita ambil kolom B, kemudian kita ambil kolom E, kemudian kita tambahkan lagi dengan kolom F, di mana kolom F lebih besar dari 60. Ketik, kemudian tutup kurung, enter. Nah, seperti ini, sehingga di sini kita mendapatkan hasil dari query hampir sama dengan yang kita buat rumus yang sebelumnya, yaitu kita menggunakan range tabel. Kita langsung melakukan klik blok dari kolom awal sampai kolom terakhir. Kalau yang ini kita memberikan nama dulu terhadap tabel yang akan kita baca, kemudian kita hanya tinggal mengambil sesuai dengan nama tabelnya. Ini saya ada gunakan pada program saya, yaitu pembuatan absensi pegawai. Ini saya fungsikan untuk melakukan query, mengambil beberapa kolom kemudian digabungkan menjadi satu. Jadi ini fungsi ini sangat bermanfaat. Saya gunakan pada program absensi saya. Jika teman-teman ingin melihat program tersebut, bisa melihat pada playlist review yang ada pada channel ini. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Jika tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya.